Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga baik ya. Hari ini kita akan belajar melalui via Zoom dan Google Classroom. Nah, untuk teman-temannya silakan dikabari untuk segera mengisi absen. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang arus listrik searah. Ada yang sudah tahu tentang arus listrik searah? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Pengertian listrik arus searah. Pembahasan pertama yang akan dijelaskan kepada siswa adalah pengertiannya. Dalam fisika, biasanya arus searah dikenal dengan listrik direct current. Pengertian listrik DC berhubungan dengan konsep pergerakan elektron. Listrik yang berasal dari pergerakan elektron dari muatan negatif ke positif. Pergerakan ini menjadi dasar di listrik DC karena elektron pada listrik DC bergerak dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Pergerakan elektron dari tegangan tinggi ke tegangan rendah akan menyebabkan terjadinya lubang bermuatan positif, sehingga seolah-olah elektron bergerak dari positif ke negatif. Gejala-gejala kelistrikan. Dalam memahami gejala kelistrikan yang terjadi dalam listrik DC, Anda harus mengerti ada beberapa hukum yang berhubungan dengan listrik DC, yaitu hukum Ohm, hukum Faraday, hukum Ørsted, dan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Berikut beberapa penjelasan mengenai beberapa hukum yang berhubungan dengan listrik DC. 1. Hukum Ohm. Hukum pertama yang berhubungan dengan gejala kelistrikan pada listrik DC adalah hukum Ohm. Hukum Ohm menjelaskan bahwa suatu rangkaian listrik akan memiliki nilai kuat arus yang berbanding lurus dengan tegangan pada ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan, sehingga hukum Ohm punya rumus seperti di bawah ini. V sama dengan I kali R. Keterangannya, V adalah tegangan suatu rangkaian, volt. I adalah kuat arus yang melalui rangkaian listrik, ampere. R adalah hambatan yang ada di dalam rangkaian listrik, ohm. 2. Hukum Faraday. Hukum kedua yang terjadi pada hukum listrik DC adalah hukum Faraday. Hukum Faraday ini menjelaskan jika ada dua muatan yang berbeda akan terjadi medan listrik yang mana garis gayanya akan mengarah dari muatan positif ke muatan negatif. Gaya listrik berbeda dengan arah gerak elektron, karena arahnya masuk ke muatan negatif dan keluar dari muatan positif. 3. Hukum Ørsted. Hukum ketiga yang terjadi pada listrik DC adalah hukum Ørsted. Hukum Ørsted menjelaskan tentang hubungan medan magnet dengan kawat yang diberi arus, yang mana jika ada kawat penghantar lalu dialiri oleh arus listrik, maka akan ada medan magnet. Arah medan magnet ini akan dipengaruhi oleh arah arus dan arah kawat penghantar, seperti pada gambar di bawah. 4. Hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum keempat yang berhubungan dengan gejala listrik DC adalah hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum Kirchhoff ini menjelaskan mengenai arus listrik dan tegangan yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Suatu rangkaian yang dialiri sebuah arus akan mempunyai nilai yang sama antara arus yang masuk dengan arus yang keluar, serta aljabar tegangan pada sebuah rangkaian tertutup sama dengan 0. Seperti gambar di bawahnya. Rangkaian listrik arus searah. Setelah kalian mengetahui tentang hukum yang terjadi pada listrik DC, selanjutnya ada penjelasan mengenai beberapa rangkaian yang ada di dalam listrik DC, yaitu rangkaian gabungan, rangkaian paralel, dan rangkaian seri. A. Rangkaian gabungan seri dan paralel. Rangkaian pertama yang akan dijelaskan adalah rangkaian gabungan. Seperti namanya, kalian akan melihat gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel dalam suatu rangkaian listrik. Biasanya, rangkaian ini digunakan untuk memecah arus agar arus merata ke setiap bagian rangkaian listrik, dan contoh rangkaian gabungan seperti gambar di bawah ini. B. Rangkaian paralel. Rangkaian kedua yang dijelaskan adalah rangkaian paralel. Rangkaian
paralel menjelaskan jika suatu rangkaian listrik mempunyai percabangan, namun nilai tegangan pada tiap tegangan serta rangkaian paralel ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Rangkaian seri. Rangkaian ketiga yang akan dijelaskan yaitu rangkaian seri. Pada rangkaian seri, kalian tidak akan menemukan percabangan karena semua hambatan dan tegangan pada rangkaian ini sumber listrik arus searah. Setelah kalian memahami tentang berbagai rangkaian yang ada pada listrik DC, akan ada penjelasan mengenai beberapa sumber listrik dalam kehidupan sehari-hari, seperti generator arus searah, elemen elektrokimia, sel surya, dan termoelemen. Sel surya. Sumber listrik DC pertama adalah sel surya. Sel surya memanfaatkan energi matahari untuk membangkitkan elektron yang ada pada semikonduktor di dalam sel surya untuk menciptakan energi listrik. Biasanya, sel surya digunakan untuk menggantikan sumber arus seperti baterai, karena sel surya lebih tahan lama. Termoelemen. Sumber listrik DC kedua adalah termoelemen. Termoelemen mengubah perubahan suhu menjadi energi listrik, yang mana semakin besar perubahan suhu, maka energinya akan semakin besar juga, sehingga arus listrik akan semakin kuat. Generator arus searah. Sumber listrik DC yang ketiga adalah generator arus searah. Generator arus searah memanfaatkan energi gerak pada poros rotor di dalam stator yang akan menghasilkan arus listrik. Generator arus searah dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan rangkaian militan magnet atau penguat eksitasinya terhadap anker generator. Yang pertama, generator kompon, kedua, generator penguat terpisah, yang ketiga, generator shunt. Elemen elektrokimia. Sumber listrik DC yang terakhir adalah elemen elektrokimia. Elemen elektrokimia memanfaatkan perubahan energi kimia menjadi energi listrik, yang mana energi kimia didapatkan dari cairan elektrokimia yang berada di dalamnya. Elemen elektrokimia dibagi menjadi dua berdasarkan waktu pemakaian elemen. Yang pertama, elemen primer, yang kedua, elemen sekunder. Baiklah, itu saja pembahasan pembelajaran materi pada hari ini. Materi selanjutnya akan dibahas di lain waktu. Nah, Ibu sudah menyiapkan LKS dan baru saja Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan diisi ya, dan kumpulkan pada waktu yang sudah Ibu tentukan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalatu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.